Shalom, selamat malam. Shalom. Eh, saya menceritakan cinta kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu Gembala atas segala doanya untuk kesembuhan anak kami. Juga Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini, saya mau berterima kasih banyak, kiranya Tuhan Yesus memberkati semuanya. Saya 2 minggu kemarin Darren mengalami sakit dan harus opname. Berat sebenarnya karena saya ini takut infus ya. Kalau anak diinfus, Darren sudah 2 kali ini, saya selalu takut. Tapi yang saya bisa lakukan saat di UGD hanya berdoa. Berdoa biar Darren ini berani, enggak kayak saya. Puji Tuhan Darren sama sekali enggak rewel, juga waktu diinfus dia pinter jadi enggak berontak, enggak nangis, semuanya berjalan lancar. Dari awal masuk penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Kami diberi kelancaran semuanya. Dari dokter yang baik, dari suster perawat-perawat yang baik, dari tempat yang kamar yang kita dapatkan. Sebelumnya kita dapat di satu kamar 2 orang, tapi 2 hari setelahnya ada yang kosong, kita dipindah ke kamar yang sendiri, jadi kayak kos-kosan, kayak hotel gitu enak. tapi nggak mau lagi. Di situ saya berusaha tetap jangan mengeluh. Cuma dikasih gini aja ngeluh. Padahal penyertaan Tuhan kasihnya, berkatnya luar biasa mengalir dalam kehidupan kami. Jadi tidak ada alasan untuk gak bersyukur ya dalam keadaan apapun. Kasih Tuhan itu sangat kita rasakan dalam keadaan apapun, dimanapun, penyertaannya sungguh luar biasa. Di rumah sakit 9 hari, awal-awal masuk 2 hari saya enggak tidur sama sekali karena Darren waktu itu panasnya yang tinggi-tingginya. Saya bersyukur saudara-saudara saya baru dikabari Darren masuk luar rumah sakit, malam itu juga langsung pada datang. Di Sumiati syukurnya gak ada jam besuk, jadi bebas mau sampai jam 12 malam juga bebas. Ada teman saya juga datang jam 10, pulang setengah 12, aman aja di sana los. Baru dapat kamar, kakak-kakak saya, adik saya sudah pada datang. Saya itu suatu kekuatan dari saya dan berkat buat saya, punya saudara yang saling mengasihi kami satu dengan yang lain. Tiap hari mereka selalu giliran datang, bawain apa aja, makanan segala macam, pokoknya nggak jadi kurus lah di rumah sakit. Yang ada makan. Setiap kali datang sudah sarapan, sudah makan. Enggak tanya, Darren ya apa, itu belakangan. Katanya yang penting yang jaga dulu harus sehat. Puji Tuhan, 9 hari terlewati. Saya berusaha enggak mengeluh pokoknya. Karena Tuhan itu luar biasa ya. Hari yang ke-8 Darren sudah mulai enggak panas waktu itu. Dan dokter bilang kalau nanti malam Darren sudah enggak panas, besok boleh pulang, puji Tuhan. Saya bilang Darren berdoa ya, biar besok kita bisa pulang sudah 9 hari, karena yang lain cuma 2 hari, 3 hari. Darren jadi Pak RT di sini, ayo Darren berdoa ya, biar cepat pulang kita. Puji Tuhan, Sabtu kemarin
Akhirnya siang kita pulang. Saya mengucap syukur Tuhan begitu baik dalam hidup saya, dalam keluarga saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Dia yang memberi kekuatan, dia yang memberi semangat saat kita lemah. Walaupun kita sedang jatuh atau saat kita dalam masalah sedang mengalami sedih, tapi sukacita itu senantiasa mengalir lewat saudara-saudara, lewat teman-teman, lewat semua orang yang ada di sekitar kita, sekitar saya terutama kemarin. Saya bersyukur dikelilingi orang-orang yang penuh kasih sayang, penuh cinta. Terima kasih buat semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Boleh nyanyi satu lagi ya? Saya mau pujikan bersamamu ya Tuhan. Ini aja enak. Kesaksian menjadi berkat Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, ada lagi yang mau bersaksi? Langsung ada? Kalau ada dipersilakan. Ya. Tidak ada? Ya, hari ini juga keluarga Pak Estu ucapan syukur ya, Darren dan juga anak mereka Karen ulang tahun ya, nanti kita doakan bersama. Hari ini kita akan masuk dalam firman Tuhan, yaitu saya berikan tema ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati, Roma 12 ayat yang pertama, kita buka semua. Roma 12 ayat yang pertama, kita baca ayat ini bersama-sama. Saya tunggu sampai semua dapat, sudah dapat semua katakan amin.
1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan membahas ibadah yang sejati itu yang seperti apa. Ibadah yang sejati ternyata konsep menurut Alkitab, yaitu ibadah yang pertama adalah mempersembahkan tubuh. Tubuh itu maksudnya apa? Tubuh itu maksudnya tubuh ini secara fisik kelihatan ini. Bisa dipegang begitu ya. Nah tetapi bukan hanya sembarang tubuh. Tetapi yang dimaksud tubuh adalah persembahkanlah persembahan tubuh. Artinya tubuh ini sehat. Bukan tubuh yang sakit. Memang orang sakit bisa juga memuji Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita mengacu kepada perjanjian lama, orang-orang Israel, Bapak Ibu tahu nggak? Yang boleh ke bait Allah adalah orang yang sehat. Orang pincang tidak boleh. Orang misalnya jatuh kecelakaan, misalnya matanya buta, buta pun nggak boleh. Jadi sakit, apalagi sakit kusta, apa segala macam, sakit model apapun, lumpuh apa bawaan lahir, pokoknya tidak boleh. Yang boleh ibadah di bait Allah adalah tubuh yang secara fisik sehat. Tetapi itu sudah tidak berlaku lagi sampai hari ini. Bahkan waktu di zaman Yesus, ya sebelumnya itu ibu-ibu yang setiap bulan datang matahari begitu nggak boleh datang. Sama kan kayak tetangga kita. Ya kalau datang matahari nggak boleh sholat itu betul ya nggak boleh. Tetapi yang kita maksudkan ini adalah tubuh yang sehat, ya bolehlah misalnya ketika kita sedang mengalami sakit apa segala macam. Tetapi yang dimaksud firman Tuhan, tubuh itu harus kita beri yang terbaik di dalam rumah ibadah ini. Karena kalau misalnya kita di opname, misalnya kayak Darren begitu, memang dia bisa tapi kurang greget begitu. Beda dengan orang-orang yang sehat, makanya ketika kita sehat, permuliakanlah Allah dengan tubuh kita yang sehat. Ketika kita sehat, kita cari Tuhan, jangan kebalik. Kalau waktu sakit, baru panggil Tuhan. Waktu sehat, nggak pernah nongol. Kalau sakit lagi, cari Tuhan. Nah ini kan konsep kebalik. Ketika kita sehat, kita permuliakan nama Tuhan. Apakah saya bisa bawa firman kalau saya sakit, flu berat, batuk? Nggak bisa. Apakah Bapak Ibu bisa duduk di sini? Misalnya kalau sakit ambeien parah misalnya. Gak bisa juga. Lebih enak mana menyembah Tuhan, sehat atau sakit? Pasti sehat. Makanya ketika kita sehat, berikan yang terbaik dengan tubuh kita ini. Nah itu pertama. Kemudian, lihat di sini. Ulangan 6 ayat yang kelima. Masih juga dengan tubuh ini. Ulangan 6 ayat 5. Ini juga ada di Matius itu ya. Itu pernah disindir oleh Tuhan Yesus. Ulangan 6 ayat 5 sudah ketemu. Di sini dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap. Saya mau ambil yang di bagian terakhir. Segenap kekuatanmu itu menurut orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah dengan segenap kekuatanmu, pertama tadi tubuhnya sehat, tetapi segenap kekuatanmu juga harus menggunakan kekuatan kita, otot kita. Secara fisik udah sehat, ini juga harus kita gunakan. Makanya Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lihat, kalau Bapak Ibu searching di YouTube apa segala macam, orang-orang Israel di sana kalau menyembah Tuhan, misalnya lagi berdoa, itu nggak ada yang begini. Apalagi begini, haleluya, ya, ngantuk ya begini. Ya ngantuk, nggak ada. Yang ada tuh sambil baca, sambil berdoa, dia ini, tuh lihat.
Goyang, 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 goyang. Kalau bisa kayak per-peran begitu, goyang, goyang. Menurut mereka dengan segenap kekuatanmu itulah salah satunya adalah memang dengan fisik kita. Itu kekuatan. Makanya kalau di sini misalnya kita berdoa, lebih baik kita bergoyang sedikit, gunakan tubuh kita. Ada yang mengangkat tangan, ada yang tepuk tangan, ada yang berdiri, ada yang melompat. Itu lebih baik. Rasanya kurang enak menyembah Tuhan tapi berbaring kayak orang tidur begini. Haleluya. Itu coba saya pikir. Ini menyembah Tuhan, ini enggak dengan segenap kekuatan. Makanya misalnya ada WL-WL di mana setiap dari sepanjang lagu berdiri terus. Itu juga menunjukkan bahwa kita memberikan kepada Tuhan ini dengan tubuh. Kalau sakit kan nggak bisa berdiri lama-lama. Dan juga dengan kekuatan kita. Kalau nonton bola teriaknya luar biasa, gol. Tapi kalau menyembah Tuhan, diem aja nggak ada suaranya. No, dengan kekuatan juga plus dengan suara kita, semuanya yang ada kita gunakan. Yang kedua, Roma 12 ayat 1. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang hidup itu dalam bahasa aslinya artinya juga hidup yang aktif. Hidup aktif yang diberkati. Enjoy atau senang. Jadi ketika kita datang ke dalam rumah Tuhan, ini saya contoh Bapak Ibu ya, bukannya menyamakan kita dengan sapi, tetapi saya barusan tadi juga cari, sapi itu dagingnya berkualitas, waduh di luar negeri itu ada sapi yang super premium, ternyata betul bukan hanya sekedar omong-omong, dia itu sapi pertama dikasih minum anggur, wine. Mungkin ada yang baru tahu, itu beda nanti dagingnya. Sapi minum anggur, dengar musik klasik, disetel, ditambah lagi dipijit. Udah terus menerus dia santai langsung krek mati. Jadi matinya itu dagingnya empuk. Kalau di Madura, tak bunuh, tak celur itu. Sapi udah tegang dulu. Makannya alot. Saya nggak tahu apakah ini berhubungan. Tapi betul premium dagingnya benar-benar enak, empuk, berkualitas. Wagyu apa ya daging itu namanya. Tapi itu benar-benar kualitasnya nomor 1. Karena sapi itu senang, enjoy. Menjadi dagingnya pilihan nomor 1. Artinya apa? Orang Kristen kalau mau menyembah Tuhan memang sama-sama tubuhnya. Tetapi tubuhnya ini yang alot atau yang enak dikonsumsi oleh Allah. Jadi kita datang kepada Tuhan yang terbaik itu yang apa? Yang benar-benar enjoy. Jadi Tuhan tuh disenangkan dengan kita datang tuh kayak misalnya begini ada orang tua setahun sekali 2 anak ini pasti datang pulang kampung. Tapi orang tua ini kalau lihat anak satu dia seneng. Tapi lihat anak satu dia lebih baik nggak pulang dah. Kenapa? Kalau lihat anak satu dia nyenengin, mama, papa, begini, dia mau dibujukin, mau dimanjain. Tapi anak satu baru datang, bersungut-sungut, apa pokoknya dia merengut terus, ngomel terus. Ini orang tua jengkel juga lama-lama. Kita datang kepada Tuhan itu beri sesuatu yang luar biasa. Contohnya tadi seperti kesaksian, saya tahu kalau sakit ada 2 pilihan, mau bersungut atau kedua mengucap syukur. Kita pilih yang kedua, supaya daging kita empuk, nggak alot, bersungut-sungut terus, Tuhan juga kurang enak ya. Ya seperti itu. Kualitas penyembahannya itu kurang bisa dinikmati. Itu yang kedua, hidupnya dalam bahasa aslinya aktif, diberkati, enjoy, senang begitu ya. Kayak datang tuh happy lah begitu. Berikutnya, sebagai persembahan yang hidup, yang apa? Kemudian yang kudus. Kudus dalam bahasa aslinya hagios, artinya murni. Murni ini artinya juga apa murni ini? Murni tidak tercampur, artinya menyembah Tuhan itu ya udah satu. Tidak ada motivasi yang lain. Tidak munafik.
Ini benar, tidak munafik. Apa yang dimaksud kudus, murni, yang tidak munafik? Yang Tuhan mau, Matius 5 ayat 24. Ayat 23 dulu. Matius 5 ayat 23, sudah ketemu? Katakan amin. Cepat, ya saya tunggu, ada yang belum. Matius 5 ayat 23, sudah? 1, 2, 3. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Nah inilah yang saya maksud murni. Jadi benar-benar dia kudus, benar-benar enggak ada celah untuk dia masuk dalam hadirat Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Saya mau kasih contoh begini. Ketika kita mau masuk dalam hadirat Tuhan bukan hanya sekedar doa yang biasa. Ini doanya benar-benar masuk dalam dimensinya Roh Kudus. Sebelum masuk dalam dimensinya Roh Kudus, itu nanti kita akan ketemu satu titik, satu pintu yang namanya pintu penghakiman. Pintu penghakiman apa yang dimaksud? Pintu penghakiman iblis. Jadi sebelum kita masuk itu, iblis suka gini. Ya, mau nangis kamu, mau nangis, mau sungguh-sungguh. Tadi kamu aja berantem. Apa kamu? Mau pura-pura rohani. Tadi aja kamu begini. Ini dia suka ngeceh, suka menghina, menghakimi, meneror kita. Supaya kita tidak bisa masuk sampai dalam hadirat Tuhan. Nah, Om bagaimana Om? Orangnya jauh. Nah begini, saya katakan bodoh amat kalau orang itu mau ampuni kita apa enggak. Yang terpenting kita mengampuni dia. Kita pakai konsep Tuhan Yesus. Waktu disalib Yesus berdoa bagaimana? Ya Bapa ampunilah mereka. Ya benar kan? Pertanyaannya, ketika Yesus berkata begitu, apakah semua orang yang berdosa yang berbuat jahat kepada Yesus itu tahu Yesus ngomong itu? Enggak. Pertanyaan berikutnya, apakah Yesus masih banyak yang benci ketika Yesus mati? Masih kan? Makanya bodoh amat dengan orang, yang penting hubungan kita pada Tuhan, saya mengampuni orang ini, saya berdamai. Dan benar-benar dari tulus. Benar-benar tapi kalau ada kesempatan kita keluar dari gereja, kita ketemu, ya sudah kita benar-benar udah lupa. Itu konsep pengampunan. Jadi nggak usah terpengaruh dengan orang lain. Kok nanti orang lain masih benci saya. Kalau kita berkata semua orang harus suka sama kita, berarti kita lebih daripada Yesus. Betul kan? Yesus saja yang benci banyak sampai dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, yang benci semakin banyak. Itu benci itu bukan nggak bisa kita setting. Orang lain nggak suka sama kita, tapi yang terpenting adalah diri kita. Kita mau mengampuni orang lain supaya nanti dalam ketemu pintu penghakiman ini, kita berkata, saya sudah ampuni, mau apa kamu? Dalam nama Yesus, enyah engkau. Kita masuk hadirat Tuhan, enak. Atau itu tadi kan tentang pengampunan. Atau kita sedang melakukan dosa-dosa dan segala macam, kita selesaikan dulu. Dalam nama Yesus, dosa saya Tuhan ampuni dan Tuhan tidak ingat lagi. Dalam nama Yesus, iblis tidak bisa lagi mengungkit-ungkit dosa yang sudah diampuni Tuhan. Masuk kita, nah itu enak. Jadi penyembahan kita murni dan kudus. Karena iblis itu paling suka cegat di persimpangan antara masuk di kalau doanya biasa-biasa itu nggak muncul. Ini kalau saya pribadi loh ya. Seringkali itu akan muncul ketika saya mau masuk dalam hadirat Tuhan, dimensinya Roh Kudus, dicegat di situ. Kamu nih. Jadi itu udah mau turun lagi. Kalau sayap itu burung udah terbang, turun lagi. Nah, turun. Selesaikan di awal. Amin. Berikutnya, yang terakhir. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Berkenan kepada Allah. Apakah yang Allah berkenan? Penyembahan seperti apa? Mazmur 51 ayat 17.
Mazmur 51 ayat 17. Saya nggak tahu ya kalau di yang Alkitab manual mungkin 19. Mazmur 51 ayat 19 yang awalnya korban sembelihan. Sudah? Ada semua? Amin. 1, 2, 3. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina ya Allah. Saya mau tanya, kalau kita nangis sampai hancur, hati patah, capek enggak ini? Oh capek. Ini butuh perjuangan enggak? Butuh. Lebih gampang mana? Lebih gampang doa diem atau lebih gampang doa sampai yang hancur hati? Lebih susah yang ini daripada doa yang diem aja. Ini, tidak kau pandang hina, tetapi inilah korban penyembahan yang Tuhan berkenan. Ada lagi, 1 Samuel 15 ayat 22. Coba kita buka 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Kita baca bersama-sama ayat ini dalam hitungan ketiga. Saya tunggu. 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya, 1, 2, 3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Lihat, ini yang menyenangkan Tuhan. Jadi kalau kita lihat yang menyenangkan hati Tuhan, hati yang patah, hati yang hancur, kemudian apa? Mendengarkan suara Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Terus apa lagi? Mendengarkan suara Tuhan. Nah, lebih baik mendengarkan dan lebih baik memperhatikan. Oleh karena itu, ibadah yang sejati inilah yang Tuhan mau. Coba kita baca lagi Roma 12 ayat 1. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu yang sehat sebagai persembahan yang hidup atau enak, enjoy gitu. Jangan bikin Tuhan nyesek ya, segala macam gitu, bawa persungutan begitu dibuang. Kita harus enjoy, harus happy. Ya, kemudian juga apa? Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, kudus tidak munafik. Kita harus selesaikan dahulu ya sebelum kita masuk ke hadirat Tuhan. Dan yang keempat, yang berkenan kepada Allah yaitu dengan cara apa? Hati yang hancur, hati yang patah, mendengar suara Tuhan, memperhatikan suara Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Mari kita masuk dalam penyembahan. Kita